Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang, selamat datang di webinar series 2026 ini. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa dengan NIM 2422015 dari kelas MAN 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Keunggulan Operasional pada Prediksi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja Operasional. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana perusahaan itu dapat meningkatkan operasionalnya melalui perencanaan yang lebih akurat, pemanfaatan teknologi digital, strategi operasional, serta evaluasi kinerja. Nah, jadi materi ini juga akan saya hubungkan dengan studi kasus yang terjadi secara nyata biar jadi lebih mudah untuk dipahami. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan dulu tujuan dari presentasi ini. Yang pertama, untuk memahami gimana perusahaan itu bisa ningkatin operasionalnya melalui prediksi yang lebih akurat, pemanfaatan teknologi digital, strategi operasional yang tepat, dan evaluasi kinerja. Lalu yang kedua yaitu untuk melihat hubungan antara teori yang dipelajari dengan penerapannya di dunia kerja. Jadi materi ini itu bukan cuma dipahami secara konsep, tapi juga gimana penerapannya dalam perusahaan. Dan yang terakhir, saya akan menghubungkan seluruh materi tersebut dengan studi kasus seperti yang saya katakan di awal. Ada materi utama atau gambaran umum yang saling berkaitan. Yang pertama, prediksi dan presisi operasional, yaitu bagaimana perusahaan ini membuat prediksi agar perencanaannya itu jadi lebih tepat. Yang kedua, keunggulan operasional digital yang membahas pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses operasional. Lalu yang ketiga, ERP, Lean, dan Six Sigma sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas proses kerja. Dan yang terakhir, pengukuran dan evaluasi kinerja, yaitu pengukuran kinerja operasional sebagai dasar evaluasi dan perbaikan. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu prediksi dan presisi operasional. Jadi sederhananya materi ini itu membahas bagaimana perusahaan memanfaatkan data untuk memperkirakan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Misalnya memperkirakan jumlah permintaan pelanggan, kebutuhan stok, atau kapasitas produksi. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kalau perusahaan bisa memprediksi dengan lebih akurat, mereka itu bisa membuat perencanaan yang lebih baik. Jadi stok yang disiapkan itu jadi lebih sesuai, tenaga kerjanya bisa diatur dengan tepat, dan juga resiko seperti kehabisan stok atau penumpukan barang itu bisa dikurangi. Selain itu, materi ini juga dikaitkan dengan total quality management. Jadi perusahaan itu nggak cuma fokus membuat prediksi yang tepat, tapi juga memastikan setiap proses operasional itu tetap berjalan dengan kualitas yang baik. Jadi contoh sederhananya seperti restoran yang memperkirakan jumlah pelanggan saat akhir pekan. Jadi dari prediksi tersebut, restoran ini bisa nyiapin bahan baku dan jumlah karyawan yang sesuai sehingga pelayanannya itu jadi tetap lancar. Jadi inti dari materi yang pertama ini adalah membantu perusahaan ngambil keputusan berdasarkan data agar operasionalnya itu jadi lebih efektif dan juga efisien. Nah, kalau tadi kita ngebahas gimana perusahaan itu membuat perencanaan, sekarang kita ngebahas gimana teknologi ini ngebantu jalanin proses operasional biar jadi lebih efektif. Nah, saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi seperti AI, ERP, dan juga Big Data. Teknologi tersebut itu membantu perusahaan mengelola data jadi lebih cepat, mempermudah koordinasi antar bagian, dan mendukung pengambilan keputusan secara real time. Jadi, banyak pekerjaan yang sebelumnya itu dilakukan secara manual, sekarang kita bisa lakukan jadi lebih cepat dan lebih akurat menggunakan sistem digital. Contoh penerapannya ada pada Gojek. Jadi Gojek ini menghubungin pelanggan, driver, dan juga merchant dalam satu sistem. Saat pelanggan memesan, sistem itu langsung cari driver yang terdekat, menghitung estimasi waktu, dan juga sampai proses pembayaran secara otomatis. Jadi hal tersebut itu membuat layanan ini jadi lebih cepat dan juga efisien. Menurut saya digitalisasi ini tuh nggak cuma soal gunain teknologi aja, tapi gimana teknologi tersebut itu benar-benar ngebantu perusahaan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Nah, pada materi ini kita ngebahas 3 strategi yang sering digunain perusahaan untuk meningkatin kualitas operasionalnya, yaitu ERP, Lean, dan juga Six Sigma.
Jadi ketiga strategi ini tuh sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling melengkapi. Jadi ERP ini membantu menghubungkan seluruh bagian dalam perusahaan sehingga informasi ini dapat diakses dengan lebih mudah dan proses kerjanya jadi lebih terintegrasi. Lalu Lean berfokus pada mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau pemborosan, sehingga proses kerjanya jadi lebih efisien. Nah, sedangkan Six Sigma itu tujuannya untuk ngurangin kesalahan dalam proses kerja, biar kualitas hasilnya itu jadi tetap terjaga. Nah, kalau disimpulkan, ketiga strategi ini tuh ngebantu perusahaan bekerja jadi lebih efisien, ngurangin human error, serta ningkatin kualitas operasional secara berkelanjutan. Contoh penerapannya saya ambil, bisa kita lihat pada Toyota, yang dikenal berhasil nerapin prinsip Lean untuk mengurangi pemborosan, memanfaatkan sistem yang terintegrasi, dan menjaga kualitas produksi secara konsisten. Setelah perusahaan menerapkan berbagai strategi operasional, tentu perlu kita ketahui apakah strategi tersebut itu benar-benar berhasil atau belum. Nah, jadi di sini adalah hal pentingnya pengukuran dan evaluasi kinerja. Jadi, yaitu proses mengukur dan mengevaluasi kinerja operasional perusahaan. Jadi, beberapa indikator yang biasanya digunakan itu antara lain ada produktivitas, efisiensi biaya, ketepatan waktu, kualitas produk atau layanan, dan kepuasan pelanggan. Dari hasil pengukuran tersebut, perusahaan ini bisa mengetahui bagian mana yang sudah berjalan dengan baik dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Contohnya pada Unilever Indonesia, jadi perusahaan itu menggunakan berbagai indikator kinerja untuk mengevaluasi proses produksi dan distribusi. Nah, hasil evaluasi tersebut itu kemudian menjadi dasar dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi evaluasi ini tuh penting karena perusahaan itu enggak hanya jalankan operasional, tapi juga terus berusaha meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, keempat materi ini sebenarnya saling berkaitan ya teman-teman. Jadi semuanya itu dimulai dari prediksi yang membantu perusahaan membuat perencanaan yang lebih tepat. Setelah itu teknologi digital digunain untuk ngedukung proses operasional biar lebih cepat dan terintegrasi. Kemudian ERP, Lean, dan Six Sigma itu ngebantu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kualitas proses kerjanya. Yang terakhir, seluruh hasilnya itu diukur melalui indikator kinerja sehingga perusahaan ini dapat mengetahui apakah operasionalnya itu sudah berjalan sesuai target atau masih perlu diperbaiki lagi. Nah, jadi keempat materi ini itu ngebentuk satu siklus yang saling mendukung dalam menciptakan operasional perusahaan yang lebih efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Nah, supaya lebih mudah dipahami, sekarang saya akan menghubungkannya dengan studi kasus yang terjadi kepada Shopee. Nah, saya memilih Shopee karena platform ini itu merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia dan sering mengalami lonjakan transaksi saat program promo besar pada tanggal kembar. Dari satu sisi, peningkatan transaksi ini tuh tentu menjadi hal yang positif karena menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berbelanja. Namun di sisi lain, kondisi ini tuh juga menjadi tantangan bagi perusahaan, terutama dalam mengelola proses operasionalnya. Saat jumlah pesanan meningkat drastis, gudang itu harus memproses lebih banyak barang, proses sortir dan pengemasannya itu jadi lebih padat, serta kapasitas pengirimannya itu juga ikut meningkat. Jadi jika perusahaannya itu nggak siap menghadapi kondisi tersebut, maka bisa terjadi keterlambatan pengiriman dan muncul keluhan dari pelanggan. Nah, jadi dari studi kasus yang tadi itu kita bisa lihat bahwa keberhasilan operasional itu bukan hanya tentang banyaknya penjualan, tapi juga tentang bagaimana perusahaan mampu menjaga kualitas layanan meskipun menghadapi lonjakan permintaan. Nah, setelah kita lihat permasalahannya tadi, di sini kita coba untuk analisis menggunakan materi yang sudah kita bahas. Jadi menurut saya, masalah utamanya yang terjadi pada Shopee ini tuh sebenarnya bukan karena jumlah pesanannya terlalu banyak. Jadi justru tingginya itu jumlah pesanannya menunjukkan bahwa minat pelanggan terhadap Shopee ini sangat tinggi. Nah, permasalahan muncul itu ketika kapasitas operasionalnya nggak mampu
mengimbangi peningkatan permintaan tersebut, yang dimana akibatnya proses sortir, pengemasan, dan pengiriman itu jadi lebih lambat sehingga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, kalau dikaitkan dengan materi pertama, jadi perusahaan itu seharusnya sudah bisa memperkirakan adanya peningkatan permintaan sebelum program promo berlangsung. Dengan prediksi yang akurat, Shopee ini dapat menyiapkan stok, menambah tenaga kerja sementara, serta mengatur kapasitas gudang dan pengiriman sejak awal. Kemudian dari materi kedua, pemanfaatan teknologi digital ini sangat membantu dalam mengelola proses operasional, misalnya untuk memantau jumlah pesanan secara real time, mengatur proses sortir barang, dan memberikan informasi pengiriman kepada pelanggan secara lebih cepat. Selanjutnya, materi ketiga itu juga berperan penting. Dengan proses kerja yang lebih terintegrasi, pemborosan itu dapat dikurangi dan potensi kesalahan saat proses pengemasan maupun pengiriman juga bisa diminimalkan. Yang dimana hal ini ngebuat operasional itu jadi lebih efisien meskipun jumlah pesanan sedang tinggi. Yang terakhir, dari materi keempat, perusahaan itu perlu mengevaluasi hasil operasionalnya menggunakan indikator seperti ketepatan waktu pengiriman, kecepatan pemrosesan pesanan, serta tingkat kepuasan pelanggan. Jadi dari hasil evaluasi tersebut, perusahaan bisa tahu nih bagian mana yang masih perlu diperbaiki sebelum periode promo berikutnya. Berdasarkan analisis tersebut, ada beberapa solusi yang menurut saya dapat diterapkan oleh Shopee. Jadi yang pertama, yaitu meningkatkan akurasi prediksi permintaan sebelum periode promosi berlangsung. Jadi dengan begitu perusahaan ini dapat mempersiapkan stok, kapasitas gudang, tenaga kerja, dan mitra logistik jadi lebih awal, sehingga lebih siap menghadapi lonjakan pesanan. Lalu yang kedua, terus mengoptimalkan proses operasional dengan pemanfaatan teknologi digital agar proses itu mulai dari pesanan masuk, pengemasan, sampai pengiriman dapat berjalan jadi lebih efisien dan lebih cepat. Yang ketiga, melakukan evaluasi kinerja secara rutin melalui indikator operasional seperti ketepatan pengiriman, pemrosesan pesanan, dan kepuasan pelanggan. Nah, hasil evaluasi itu nantinya bisa dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pada periode promosi berikutnya. Jadi menurut saya solusi-solusi ini tuh nggak cuma ngebantu ngurangin keterlambatan pengiriman, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mempertahankan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau diskusi terkait materi maupun studi kasus yang sudah saya jelaskan, saya persilakan. Saya Adian Rofiko, izin bertanya. Baik, silakan Adian. Jadi sekarang itu kan sudah hampir semua perusahaan itu pakai AI atau big data sama teknologi digital buat mendukung operasionalnya. Tapi kenapa kita malah sering kayak dengar banyak masalah di mana ada kesalahan pemrosesan pemesanan atau banyaknya keluhan pelanggan? Menurut kamu, apakah teknologi itu udah cukup buat mencapai keunggulan operasional atau masih ada faktor lainnya yang lebih menentukan? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi menurut saya itu teknologi ini memang ngebantu ningkatin efisiensi operasional, tapi teknologi saja itu belum cukup. Perusahaan itu juga membutuhkan perencanaan yang baik, proses operasional yang efektif, serta evaluasi secara berkelanjutan. Seperti pada kasus Shopee, meskipun teknologinya sudah canggih, masalah operasionalnya itu tetap bisa terjadi jika kapasitas operasionalnya belum siap. Jadi keunggulan operasional ini harus didukung oleh teknologi, strategi, dan juga pengelolaan operasional yang baik. Mungkin sudah bisa menjawab. Oh, jadi banyak faktor-faktor pendukung lainnya ya. Sudah jelas. Baik, terima Terima kasih. kasih Mungkin banyak. sama-sama. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Baik, saya ingin bertanya. Jadi dalam studi kasus tadi kan dijelaskan nih, kalau Shopee ini sering mengadakan promo besar untuk meningkatkan jumlah transaksi. Nah, menurut kamu, apakah perusahaan ini sebaiknya tetap mengejar target penjualan yang tinggi
atau lebih mengutamakan kesiapan operasional agar kualitas pelayanannya tetap terjaga. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi menurut saya keduanya itu harus tetap seimbang, berjalan dengan seimbang. Jadi target penjualannya itu memang penting, tetapi harus didukung oleh kesiapan operasional. Nah, jika hanya mengejar transaksi tanpa persiapan yang matang, kualitas layanannya ini bisa menurun dan kapasitas pelanggannya itu juga ikut terdampak. Jadi perusahaan ini perlu menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan kesiapan operasional biar dapat berkembang secara berkelanjutan seperti itu. Apakah sudah terjawab, Nasfah? Baik, sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya, Syifa. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas. Yang pertama yaitu prediksi permintaan yang akurat sangat membantu perusahaan dalam merencanakan operasional dengan lebih efektif. Lalu yang kedua, pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis serta mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga, strategi seperti ERP, Lean, dan Six Sigma ini berperan dalam menciptakan proses operasional yang lebih terintegrasi, efisien, dan juga berkualitas. Yang keempat, pengukuran dan evaluasi kinerja itu sangat penting dilakukan agar perusahaan ini dapat mengetahui hasil yang sudah dicapai sekaligus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, dari studi kasus Shopee, dapat kita lihat bahwa keberhasilan operasional itu enggak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada perencanaan yang baik, pengelolaan proses yang efektif, serta evaluasi yang dilakukan secara konsisten. Dengan menggabungkan semua aspek tersebut, perusahaan ini akan jadi lebih siap menghadapi berbagai tantangan operasional di masa depan. Berikut beberapa referensi yang menjadi dasar dalam penyusunan materi presentasi saya, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan penyampaian maupun isi materi. Saya Nur Asifa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.